إيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء ويمنعون الماعون إنك الكوثر الرحمن الرحيم إن أصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضلل يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما Innal hamdalillah wa syukrulillah wa ni'matillah la haula wa la quwwata illa billah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Kanthi nyembah asmanipun Gusti Allah ingkang maha dasar masih kawula nuwun panjenenganipun sagung para jamaah pengajian Ahad pagi Majelis Taklim Nurul Jannah. Selamat pagi dan selamat datang. Kita lanjutkan sinambi rangka saking Bapak Haji Anam Sutarso Lenggah Menjauh. Perlu kami sampaikan tadi mengulang bahwa pengajian pagi ini putaran yang ke-24 diharapkan diaturkan. Terima kasih kepada semua pihak yang sudah membantu terselenggaranya kegiatan. Semoga sekali lagi apa yang kita curahkan, apa yang kita korbankan, insya Allah tidak sia-sia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi wa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul muqtarin. Allahumma sholli ala habibika wa rasulika nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Bapak Ibu pimpinan ranting, para sepuh sesuai tansah pilormatan lan sedaya ingkang rawuh wontenake muga-muga kesanipun tambah barokah. Amin. Sing dodol bakul muga-muga badhe tambah kathah. Amin. Sing tani muga-muga sesuk Ramadan nandur panen tambah kathah. Amin. Mana kata sentolingu bojo Ceker waras. tambah sakinah mawaddah warahmah. Sing isih donde utang Amin amin. Amin. Seru. Sehat Bapak Ibu. Alhamdulillah. Kula dherekaken dados bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Gusti Allah dawuh, Al-Qur'an menika kitab sing den turunake mring siramu kang kebak ing barokah, supaya sira kabeh menggalih isi surause Al-Qur'an lan ayat-ayate supaya dheweke pikantuk pelajaran tumrape wong-wong kang kagungan menggalih. Bapak Ibu, janjinya nek dipikir menungso menika prosesi gesangipun sampun tersistem dening Allah. Gusti Allah duweni tujuan supaya nyelot kesini, nyelot baik kehidupannya dan nyelot sempurna itu kekarepan Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mula rekalane manusia itu hidup di alam roh dalam keadaan sempit. Dia hidup di ruang rohim yang dalam keadaan sempit. Tapi lebih baik kemudian dihidupkan di dunia ini lebih longgar. Ini sudah baik kehidupan di dunia, tetapi nanti ada kehidupan yang lebih baik nanti lagi daripada di dunia, yaitu kehidupan di alam akhirat. Maka Bapak Ibu, yang kita cari kehidupan di dunia ini sesungguhnya keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkah ini wa nama wa ziyadah dan tasir. Ziyadatul khair. Apa sing diparingke Gusti Allah kuwi iso manfaat, lan manfaate iso marake optim semua. Sekeble ibadah. Jadi menggunakan pemberian Allah, kemanfaatannya bisa mengarah kepada perbuatan kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jenenge berkat agama, berkat bojo, berkat keturunan dan lain sebagainya. Maka keberkahan itulah yang harus kita, keberkahan umur. Bapak menghitung kira-kira 10 menit pinter. Mohon ikan dosa, langkung ikan dosa. Dan sini lain. Waktu boleh menjadi banyak orang saat ini harus pensiun, kemudian kita terus di uang yang paling kali bapak on, betul sadar bulan kalau kita cocok ya. mana kata coba ya pak nenek bulan tenang itu lagi pak tenang. Maka ayo kehidupan kita ini kita cari yang berkah, apapun yang kita perlu kita jadikan umur berkah, istri suami berkah, anak-anak berkah, harta kita yang diurut kita. Tapi pun caranya agar hidup ini menjadi berkah. Satu, caranya meningkatkan kualitas iman dan ketakwaan kita bertengah pun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus dengan ayat 10
Walau ala qura amanu fataqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama. Gusti Allah janji lamun personal, kelompok, masyarakat, bangsa dan negara ini kalau iman dan takwa, maka Allah akan membuka keran rezeki karunia dari langit dan bumi. Syaratnya beriman kepada Allah. Dulu bingek, bingek. Ada seorang presiden yang beriman bertakwa, menterinya semua bertakwa, gubernurnya bertakwa, bupatinya bertakwa, camatnya, lurahnya, dukunnya, RT-nya, warganya beriman dan bertakwa pada Allah SWT. Maka apa yang terjadi? Tidak ada yang namanya penyakit. Oksigen udara sangat tinggi, kemudian mempengaruhi kesehatan. Tidak ada. Dan tidak ada orang nomor. Bahkan dulu di dalam tafsir Bekasi disebutkan hampir 80% masyarakat dulu petani menandur menanam merah delima petani. Hebatnya Bapak Ibu, curah hujan teratur. Dan nanti buka di surat Al-Baqarah ayat 21. Alladzi ja'ala lakumul arda firashan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum. Gusti Allah wis nggelar gawe bumi iki minangka kanggo urip manungsa. Gusti Allah nyiptakake langit minangka ataping bumi saka langit turun hujan. Terus kita minum, ke tanduran, mak panen, terus dadi panen Gusti Allah randuran, Gusti Allah itu di sebuah kemudian di sana panen. Ketika itu Bapak Ibu tidak ada makanan yang busuk. Kenapa? Semua aura iman penduduknya itu sangat mengaruh. Stabilnya udara di dunia ini apa? Karena pengaruh orang-orang yang tahu tidak setiap saat jutaan manusia membaca tasbih dan tahmid. Ini kepada itu sangat luar biasa. Maka aura orang-orang yang beriman ini akan mendatangkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ibaratnya Bapak Ibu, ketika petani itu panen, maka petani itu menggawa keranjang, ditaruh di bawah pohon merah delima itu, dan buah yang merasa makan itu jatuh sendiri atas izin Allah. Saat sambil berkembang, maka dibawa pulang, dibawa lagi ke situ. Sehingga kalau tidak ada buah jatuh, berarti di atas sudah tidak ada yang itu keberkahan Allah. Halo. Syarat iman dan takwa. Coba potensi iman dan takwa itu kita tarik ke miniatur pada keluarga kita. Ayo keluarga kita diajak sholat jemaah. Ayo keluarga kita di sholat tahajud. Kita jadi pesan saja, Pak Ibu, kumpulkan anak-anak kita, istri-istri kita, istri kita, kumpulkan anak dan istri kita. Ayo kita sepakat. Fakta perjanjian satu, habis maghrib dimanapun kamu berada, baca Quran. Jangan lupakan itu. Karena bacaan Quran itu akan menembus dimensi sekeras apapun, sesulit apapun kehidupan manusia bisa tertembus dengan dimensi dasar. Jangan sepelekan. Makanya di beberapa yang sepuh itu mencoba di kelompok itu ada TPA, Iqra dan sebagainya. Dan dasar Pak Quran itu nanti akan mengirimi perjalanan hidupan sampai ketemu Allah, dikubur
kuburan itu dilengkapi dengan cahaya Quran. Maka ada kisah orang yang jahat tapi dia hafal satu surat. Ketika mau disiksa, Qurannya protes. Dan gitu mau melek, dosa melek. Nah, dia pakai jadi apa itu? Mereka bingung ini. Ini saya tak hafal siapa? Ikan. Kayaknya mau melek, ngunjungnya hafal satu surat. Aku kan protes, aku nyekso, jadi aku berarti mungkin firmannya bisa. Akhirnya masih jadi sesuatu. Karena apa? Terampuni dosa. Satu. Nah begitu Pak. Kenapa selalu kuliah di jalan selalu kalah ranking? Ternyata dia yang nomor satu nomor ranking dua itu dia sebelum belajar baca Quran. Ternyata Quran itu bisa merangsang otak-otak sel-sel itu menjadi bagus. Dan tanamkan sejak kecil. Dengan kecilnya harus dijaga angel kalau harus HP. Bocah-bocah saiki kalau tilas-tilas bocah kalau HP. Ya, itu sama. Malam wajib diwajibkan Pak. Karena itu wajib tahajud. Meskipun kamu bangun sambil merangkak usahakan tahajud, meskipun hanya gitu Pak. Karena apa? Para nabi, rasul, syuhada, siddiqin, orang-orang soleh itu semua mengabdikan. Nah, baginya duha itu saja sudah di ruang terapkan. Saya cek orang kos, sholat malam sudah terus belum ya. Jadi durasi malamnya harus ada. Nah, mereka semua tidak sholat nanti harus. Orang-orang yang beriman juga. Sehingga apa Pak? Rezeki yang kita terima kayak Pak Enes tapi sempurna karena berkat. Jadi rekasannya mulai ikut digawe dulu. Ini apa nih? Coba nek gaji saksi terunito mamane. Ya kan? Jadi nek dicakir sak murmat apa coba permasalahannya. Kuwi keinginane luwih nang iki dibuki dibaron ora nek. Tapi itu. Saya sering mencatat dari kalau sudah masuk rumah tangga itu bedakan kebutuhan dan keinginan. Kalau kebutuhan harus dikejar, bagaimana kebutuhan itu tercukupi. Tapi keinginan bagaimana mengerem keinginan. Nah orang perlu untuk rasa waktu sebab ketemu mesti ikut jajan. Ngomong tidur itu waktu 5 meter itu jajan. Ini kalau misalnya ke Jawa Timur itu tekan Wonogiri, ke Wonogiri. Pacitan itu sama, aku beli jajanan beli. Orang ini, kalau terlalu buat kayak gini, kucingan mesti laris. Pukul yang dapat orang ini bukan jajanan. Beliau itu masih cuma dengan kucingan itu. Tidak. Umur menjadi berkah. Kalau saya katakan, mungkin ada serabi rezeki ini dicukupi kalau Gusti Allah rasa khawatir. Mau ayatnya cokok. Mangkul ayam mamiku wasoli yang berarti ma'imakum yakum kalau min fadli. Allah wasimah. Rumahnya nikah. Kalau betul yang saya lihat. Nah, sebetulnya orang cukup aku suki sekarang. Yang perlu diprotes waktu. Kalau kita mulai sholat dulu cukup cukup tidak itu human itu terasa syukur. Nah ini saya nyatakan ibu-ibu. Kebanyakan dikatakan Rasul ibu-ibu nanti itu banyak yang dulu ibu-ibu itu banyak menempati surga karena satu kurangnya berterima kasih kepada suami. Ini ibu-ibu itu baru
Nah, kene aneh. Tapi alhamdulillah dari sering ngaji dengan itu, terus menuju mau menjadi suami yang soleh dan istri yang soleh. Ciri khas istri yang soleh itu pengenalan burung dan terus nyawani. Saya tertentu dari Pak Sakti. Oh, mau itu sing dituntut karpe mau lanang itu sering nolong on sering jadi mau lanang dengan apa dia orang itu mau wis ngono mau lanang iki ngai berkata-kata berbeda jadi mau lanang yang janji hati-hati dulu aku nah kanggo ningkatke kualitas ciri khas kualitas imane wong niku munda siji istiqomah innalladzina qalu rabbuna Allah tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu ala taqul ala kasih ayat nek awake dhewe ngakoni pangeran Gusti Allah terus ngimani apa sing dadi pernyataan ini terus dibujeknya itu jenenge istiqomah. Maka kalau dia konsisten dengan imannya, maka Allah menurunkan malaikat wala tahzan ala taqul. Enggak usah khawatir, enggak usah resah, enggak usah gelisah, enggak usah tenang. Allah Maha Allah bersemayam di hati. Dalam waktu Allah juga dengan. Coba kita buka Al-Fatihah ayat 4. Waladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'ani. Allah menurunkan rasa tenang di dalam jiwanya orang-orang yang beriman karena dia yazdadu imanan ma'ani. Dia berusaha untuk meningkatkan kualitasnya. Ngaji semacam itu sebenarnya berat bagi orang-orang yang tidak dikasih hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang setiap menjalankan gerakan mau berbuat baik itu di sisi kiri jalan itu ada fujur. Fujur itu 80% ngajak gesek. Jadi ada pengajian ini sifat takwa yang tertanam fitrah kita itu ngajak manfaat. Tapi fujurnya enggak. Jadi kalau enggak mangkat. Nah yang berangkat itu berarti menang bisikan takkan. Orang yang ngajar konsulat. Kita lagi lungguh yang ini Pak, pertama yang laki-laki. Itu sing nguceki sikile jenengan menojo indah proses lagi ada sampai bangsa peskomat mulai isyarat murah ketemu itu jenengan bertakwa monggo kalau kayak jenengan panggilan anda panggilan ngaji panggilan berbaik itu pasti jenengan dibeli. Maka saatnya pas nunggu jenengan kek ngantuk jenengan. Pas ngantuk jenengan terus menjangkau sikil tangan. Insya Allah sikil tangan jangkau sikil di mana tuti. Terus nek wong suruh biyen iki, wong suruh biyen ora tau nek kowe iki aja nunggu wae kek ngantuk kok dadi kok bumi pengen. Harusnya kan di seluruh sel saraf itu berada di telapak. Telapak harus hubungan tertidur. Nanti sepak ini sampai itu hebatnya orang-orang dulu. Seluruhnya pakai kilo. Istiqomahnya dibangun. Ngajinya diajake, sholat jamaahnya diajake, baca Qurannya diajake, sholatnya diajake, pertama takutnya itu pertanda
kualitas ini. Terus rajin beribadah. Ya ayyuhalladzina amanu ta'u wasjudu wa'budu rabbakum faf'alul khairan la'alakum tuflihun. Nek pengen dadi wong bejo siji, tetep nggon iman. Rukuk, sujud, fa'budullah, nyembah kepada pangeran. Nek wis nyembah salat ibadah karo Allah, terus perintah Gusti fa'alul khairan. Kamu mengamalkan kebaikan di sekeliling, di keluargamu, di orang tuamu, di sana saudara. Apa yang kau berikan kebaikan, berikan. Apa yang bisa kamu tolong? Nek duit jiwa. Nek semu tangan ditagih sahur. Ternyata setelah saya mempelajari tentang piutang, sapa wonge sing ngutangke, kemudian nagih kok urung dikeki, dia sabar, maka diampuni dosa. Masyaallah. Kalau nek kula sesuk njelih mang sabar. Saya belajar banyak mu'alimat karena saya Dewan Syariah Nabi di hukum itu begini Pak, Islam itu sekarang harus kuat karena namanya pilihan lagi orang yang betok sering betori gitu. Nah karena sudah Islam itu dikuasai oleh wanita itu berbeda karena semuanya saya ingin Islam kuat sisi ekonomi ini baru bersama-sama. Saya bisa mengantaskan keputusan umat. Contoh di dusun saya kamar saya di bagian itu dulu saya masuk di situ. Waktu saya sudah disambut saya dikasihkan karena beda. Beberapa tahun begitu cara macam-macam. Terus sekolah yang SD Muhammadiyah dipindah ini. Saya nggak mana tuh. Itu satu orang ini. Saya sering jalan-jalan pagi. Itu saya menemukan beberapa kendala. Wah, enak leteran. Sama Pak Ustaz, mesti nolong dulu. Ya kalau pun tidak dulu, gimana leteran belum dibahas. Ternyata tidak hanya itu saya keliling terus walaupun banyak. Ambil saya orang, ayo kita gawe mes. Tidak bisa sebab sing tukang njupui rezeki, gulai aku pengen murah aku. Benar juga. Nah, saya punya ilmu mendirikan BRT. Dia manggil soal yang belum kuliah serta semester saya banyak. Kemudian kita buat, kita buat mengumpulkan orang mampu masukan 500.000 kita jadikan. Kemudian sekarang masukan ada di sini orang zakat tinggi, ternyata suatu itu paling menantang zakat tinggi. Sekarang muslim yang marah di kawasan itu setiap bulan sudah kita bantu sembako. Kemudian kita bantu gas ATM 10 kilo, tapi tokonya harus sepi. Jadi tambah kecil warung itu berarti toko jadinya Iman Masjid Al-Muwaradin Iman yang jajar di Walitung ya. Di Walitung itu sekarang ganti nyewa dan murah. Terus sudah jajar sudah. Maksudku susuk yang dengan terang bapak itu tidak dikasihkan, tapi dikasihkan itu. Ternyata setiap bulan itu kamu terus beras. Rusak dulu, beras itu lagi hilang sampai terus. Kadang-kadang ini pakainya untuk hilang. Mereka yang bisa dua kalkulasinya di BNT itu main pakai kartunya terus untuk 3 kilo dan jumlah itu bisa menggunakan. Maka Islam harus kuat, Islam harus bersama-sama agar Islam kuat. Konsepnya beriman. Wafa'al khairul untuk mulai dari bapak ibu anak-anak orang tua harus mulai kasih kepada anaknya ya
guru harus dan sebagainya. Yang bisa menolong kita nanti hanya amal kita, ilmu kita, anak saudara kita. Lagi, saya nomor rajin di ibadah. Jadi mau meningkatkan kualitas keyakinan kita. Dan keyakinan kita itu ditunjukkan dengan rajinnya ibadah kita, ya. Dengan rajinnya ibadah kita, ibadah wajib dan sunat-sunat terpenuhi. Lagi, makanya dia sudah semakin tua, waktu itu semakin cepat. Di Gaza itu sekarang musim di Palestina. Waktu siangnya lebih pendek daripada waktu malam. Dan bisa bayangkan, Indonesia mereka terlupa masyarakat bagi waktu siangnya hanya sedikit, yang panjang waktu bisa bayangkan. Kita juga saja mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan. Nah, awalnya dia juga masih nonton. Awalnya dia ini berdahulu, energi kosong. Ini jadi, nah syaratnya kalau ingin makmur Pak, sholatnya subuh masjid penuh. Nah ini pun nanti bukan. Nanti kita main dewi-dewi. Yuk coba digerakkan. Ibu-ibu suaminya diberikan kira. Pak, ada yang masjid dikirim. Kalau sholat-sholatnya di rumah, zayyinu buyutakum bisolawat. Paisano mampu nganggo sholat sunat dan bacaan Quran. Jadi mulai dibangun orang beriman harus sistemnya kehidupan muslim. Masuk rumah harus pakai salam. Meskipun rumahnya sendiri, bahkan kosong. Sebab kayak orang yang bunyi dengannya itu pasukan itu. Madang baru madang, matus baru matus. Rumah jangan biarkan ada kamar kosong dan sebagainya yang itu tidak sering dipakai sampai baca. Maka kalau anak-anak kita sering baca Quran itu mungkin itu juga mana masing-masing baca Quran. Dan bacaan Quran itu juga setiap saat pasti menyenangkan. Darurat selamat makanya kita kulinerkan. Apa jam 12? Jam 12 bunyi kok. Jangdutan. Oh, boleh tak suara musik panas gitu. Itu ada saya itu suara dijahit. Meskipun pasnya ini itu mencari. Bahkan kita ada tiang-tiang itu sudah tinggi para guru, pada visual jadwal dan lain-lain. Dan simbol itu sudah di order aslinya kan tuh. Ayo jadi bareng-bareng kita bangun jiwa kita, keimanan kita, semampu Bapak ini maksimal gitu. Maksimal itu apa sih nopo? Terminim itu Pak Dede tenanan. Tidak hanya sekedar melaksanakan tapi dimaksimalkan. Tak sholat sing tumohina. Aku tak wudu sing ape. Aku orang ngaji Gusti Allah tak nggo pakaian sing ape. Aku maturkan Gusti Allah sing ape. Setiap sholat itu membuktikan keimanan seseorang. Ada ketergantungan kepada Allah. Menyanjung dulu Allah. Pada dari Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya itu Allah menjawab. Hamba-Ku memanggil, menyebut cuma Alhamdulillahirabbil alamin. Hamba-Ku mau memuji. Ar-Rahmanirrahim. Hamba-Ku mengakui bahwa Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang.
Kemudian Malik Yaumiddin dia mengakui hamba bahwa Allah sang raja penguasa dia pun kiamat. Ia karena itu bahwa ia karena mereka hanya meminta kepada pertolongan dan mereka hanya menyembah. Barulah puncaknya doa ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan aku jalan yang benar. Jalan benar mana? Itu berapa? Siratal ladzina an'amta alaihim. Ternyata ahli tafsir mengatakan kenikmatan yang setiap hari dibacakan oleh orang-orang yang beriman sedang sholat baca Fatihah itu ternyata dituangkan dalam surat Al-Maidah ayat 69 itu. Wa may yu'minillah wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu lahum ma'an nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-sholihin wa hasuna ulaika. Ternyata doa kita agar bersama-sama orang yang mendapatkan kenikmatan dunia dan surga nanti akan masuk surga dengan orang yang diberi kenikmatan Allah. Ini orang yang taat kepada Rasulnya. Siapa itu? Para nabi dan rasul, para siddiqin. Siddiqin itu orang-orang yang mengimani Rasul Allah dulu. Yang dibakar siddiq itu apa yang itu sampai mengatakan begini. Kalau di belakang ini Rasul mengatakan ada harimau, meskipun saya tengok kalau itu yang berkata Rasul, maka saya percaya. Karena setiap perkataan Rasul dan Rasul Nabi Muhammad ternyata di dalam Zabur Taurat sudah dituangkan, sudah ada. Di sana nanti akan ada Nabi yang namanya Ahmad. Bahkan ciri-cirinya di Zabur dikatakan, di Taurat dikatakan nanti Nabi terakhir itu ada sampel di pundaknya itu Nabi. Maka ketika waktu kecil kayaknya sudah meninggal, ada kafilah yang ke situ, kok panas-panas tapi yang dulu ditutup dulu. Nah, maka orang pintar pastor itu mengatakan ini pasti ada orang ada anak disuruh makan, kemudian anaknya kamu sudah tidak punya ayah, iya, sudah tidak punya ibu, iya, kamu iya, kemudian dilihatkan ada sedang. Bilang rombongan, jangan kau teruskan ke desa. Nanti kalau tahu orang-orang Yahudi, nanti akan jaga anak ini karena akan menjadi. Bahkan di Injil diterangkan nanti akan ada nabi, pungkasnya nabi Rasul yang namanya Ahmad. Dan kitabnya Quran menyempurnakan tasdiqul ladzi baina yadayhi wa tafsirul kitabi la raiba fihi min rabbik. Maka Nabi Muhammad SAW dan umatnya nanti yang berhak masuk surga duluan itu adalah umat Nabi Muhammad SAW. Kalau kita baca di Babul Jannah, bab surga itu diterangkan. Besok pemegang kunci surga itu namanya malaikat Qasim. Malaikat Qasim dipesan oleh Allah, Jin dalam jawab. Kalau saya pesan jangan pernah membukakan surga sebelum pertama kali yang membuka adalah kekasihku Muhammad. Rasulullah 224 membangkitkan bahwa Nabi Muhammad datang. Kemudian ditanya oleh malaikat kasih, mana entah dengan Nabi Muhammad. Dia cerita, saya bisa membantu. Tidak boleh membukakan pintu surga kecuali yang buka pertama adalah kekasihnya Allah, yaitu dengan Romo Injil. Nah ternyata di belakang buat Nabi Muhammad berbandingan 70 orang. Dan kehidupan di surga nanti Bapak Ibu dipenuhi orang-orang yang beriman dan berkata kepada Allah SWT. Sesuk nang swarga kuwi orang wong tuwa baru oke. Ternyata Bapak Ibu usia penduduk surga nanti itu akan dijadikan manusia itu meskipun dia anak-anak ataupun anak-anak sekarang yang meninggal itu yang mengasuh Nabi Ibrahim, mengasuh di Yasud. Nah, kemudian nanti penduduk surga itu akan diumurkan berkisar 30 sampai 33 tahun. Luar biasa.
Jadi sesuk sing kulino ngaji, kulino di suratku, sinar jeno saiki tak jairan. Macam mana ya baca kok? Apa yang dia kulino itu sesuk yang dia orang tua, kalau itu sebagai juga dimulai ke 20 tahun, katanya terus jadi dupa. Jangan sih, apa tujuan? Jawaban aja. Lu kok bagus kok dia? Ini perlu seperti. Nah, pengujian diterangkan di surat Al-Baqarah itu Basyiril ladzina amanu wa amilus sholihati. Nanti di surga itu akan diberikan berita gembira kepada orang-orang beriman. Laki-lakinya akan didampingi para bidadari. Semua pilekan. Surga itu orang pilekan. Melayani apa yang dilakukan. Kalau tidak bagian tentu orangnya. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Wong sing takwa itu nanti akan dijamin masuk surga yang penuh dengan fasilitas. Mulai puas mengatakan termasuk rokok atau ini tambahnya koyar itu jelek ini rokok. Surga itu apa ada, bahkan minuman keras yang dilarang di dunia nanti akan disediakan. Itu hebatnya. Karena apa begitu? Amidin nama tahu robul. Orang yang bertakwa itu ketika di surga minta apa saja dikasih. Kalau saya baca kitab Jangan Bersurga itu kesenangannya wong lanang bidadari. Nah, wong wadon itu kesenangannya ketika ditemani para pangeran-pangeran yang membawa sepuntak perhiasan. Jadi nanti wong wedok itu permainan mas-masan, bersikap dibuang, terus pokoknya guru itu kepuasan bagi wanita nanti. Mulai ibu terima kene, dari kurung isono kok halo, sing sampeyan. So, insya Allah bersuatu. Jenengan mengandung bulan yang sampai lebih suara nganteng-nganteng yang tanpa kelakon mau syaratnya mau itu butuh suatu kesiji jogo sholatnya bertindak sing apik jogo bos pasane terus bertahan kalau bujune ini wae suatu orang ditanggung jawab karo sing lanang tidak ada kekurangan. Ini orang apa bu? Bujung orang ibadah ekonomi, bujung muda orang sholat rapi, bujung orang itu tidak sudah sih sama. Tanggung jawab orang itu tanggung jawab itu. Orang itu kecosok jadi pak, komunikasi pasti harus diperbaiki. Sekarang di gunung itu dengan tinggi. Saya bebasnya masalah belajar dari sana. Masalah itu jadi masalah itu. Ini harus dibangun dengan sholat berjamaah. Ada bukti? Pokoknya saiki kowe nang ndi enek. Aku nang ndi enek. Nang masjid apa betul kan? Wong itu lagi syukur. Kemarin saya pesan ke jamaah suatu kasih paling terus saya bawa pasukan lima sekolah komponen dan itu dituliskan dalam pulang dan kalau ini besok yang itu lebih sisi dari caranya untuk belakang syaratnya itu iman dan yang hasilnya Gusti. Jadi kan iman dan bagi istiqomah. Jadi yang kedua rajin
yang mengatakan tabaruk ibadati amlah kopi. Menurut rajin ibadah mesti tak dadeke ating rumangsa cukup langsung. Wa amlah yadaika rizqan, lan bakal tak paringi setiap gerakanmu, langkahmu itu akan mendatangkan rezeki. Rezeki itu bukan hanya benar, kesehatan dan lain sebagainya. Insya Allah bahwa dengan struktur sholat tahajud tidak akan ada penyakit berat dan bersama yang dan dengan rajin baca Quran, insya Allah jantungnya bagus. Penelitian menghasilkan soko yang rajin membaca Quran, mendengarkan saja, maka tensi darahnya akan normal, gula darahnya akan normal, posisi hati dan pikirannya akan lentur. Lenturnya apa? Nek cita-citanya berhasil, alhamdulillah. Nek orang berhasil pasti harus sabar. Maka keluarga Nabi itu kalau pagi dikirnya begini, asbahana ala filatul Islam, bakarilatul ikhlas, walati Nabi Muhammadin, wa ala milatil imamah binagirul, kami para muslim melakukan bilang muslim. Janjinya jadi mati jadi istilah apabila begitu. Sebab kadang-kadang mengenai awal diri itu mboten main. Personet bah, itu terlalu tiba. Jadi awal diri itu cerita dino ini aku kudu ngene. Kadang-kadang mengenai orang, kadang-kadang orang. Gitu. Ini esok wis ndonga asbana ala Islam. Walakal mati ikhlas. Walatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walatin Imam Abdul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu akan begitu. Dan Bapak Ibu yang tidak pernah dicoba hari-hari pasti orang coba. Coba kita pasti kan. Betul nggih? Mudah-mudahan amal dipun paringi istiqomah, begitu yakin dan rajin ibadah dan rajin untuk berbuat kebaikan. Insyaallah Allah memberkati. Pengkalihipun maca Quran sesuai dengan dan turunnya ada berkah yang amal soleh. Pengapatan yang berkah ngarah-ngarahkan masjid yang penjabarannya apa-apa. Kemudian saya itu mau berbicara sama sehingga matang. Jadi satu datang saja di masjid. Jadi sebab kedatangan jenengan itu akan nanti memudahkan jenengan masuk surga. Setiap dalam rangka jenengan akan menjadi saksi. Ketika nanti alia memanahtimu alami buat kalian menghayati pada satu jam maka dari situ ketika dikunci mulutnya, otaknya, motornya dikunci, segala dikunci, maka yang bergerak adalah kebiasaan. Maka ketika jenengan membiasakan datang ke pengajian, maka nanti otomatis dalam rangka hati jenengan tanpa disuruh dia akan mengarah ke surga. Salah kata ibadah dalam suci iman, selalu berbilang orang yang sering belajar mengaji, maka nanti kakinya akan melangkah ke surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.